pemirsa, perawatan tanaman tembakau dengan aplikasi semi organik. Tanaman tembakau harus selalu dirawat dengan baik, di mana perawatan tanaman tembakau yang baik dapat dinilai dari warna daun tembakau. Warna daun tembakau akan menentukan rasa dan bau tembakau yang dihasilkan. Maka dari itu, untuk mencapai hal tersebut, maka kelembapan yang dikandungnya harus terus dijaga. Mulai dari proses pembasahan, mengatur kadar air, dan juga beberapa aspek lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Wawan Widianto, mengatakan bahwa pemanfaatan bahan-bahan organik jelas sangat menekan biaya. Tentunya dengan terus diinovasi dapat meningkatkan kualitas pertanian. Dan juga ada yang ditalon itu dikombinasikan dengan P4S yang ada di sini. Ada nutrisi, ada yang hasil fermentasi dari kohe dan sebagainya. Itu ternyata juga tidak kalah, dan kalau biayanya jelas lebih ringan diusahakan daripada dengan menggunakan aplikasi yang lain. Hanya saya berharap ini nanti betul-betul bisa memiliki data terkait dengan aplikasi Biosaka dan perbedaan. Ini nanti bisa kita sebagai dasar analisa usaha dan nantinya kualitas dari produk. Lukas Supriyatno selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar menjelaskan bahwasanya kebanyakan varietas yang ditanam oleh sejumlah petani tembakau yakni jenis kenongo, lulang, dan sedep, di mana setiap tahunnya lahan pertanian mengalami perluasan yang cukup signifikan. Sebagian juga sudah panen, sehingga ini merupakan suatu peningkatan yang baik di tahun 2023 yang telah dicapai oleh petani tembakau di Kabupaten Blitar. Kalau yang di sini rata-rata memang kebanyakan karena ini kita menanam suatu komoditas kan juga menyesuaikan pasar, sehingga varietas yang di sini rata-rata yang paling banyak memang adalah kenongo, lulang, sama sedep. Jadi itu yang sesuai dengan permintaan pasar. Kalau untuk tahun ini memang kalau untuk yang tahun kemarin tanaman tembakau kita memang belum begitu banyak, masih sekitar antara 500 hektaran. Tapi dengan perkembangan sekarang petani tembakau sudah mulai menggeliat lagi. Kita perkirakan sekitar 700-800 hektar untuk tahun ini ada yang tertanam. Beberapa sudah mulai panen, tapi istilahnya kalau kita mengatakan di puncaknya mungkin nanti di sekitar bulan Agustus September. Karena kan tembakau ini kan komoditas yang ada ditanam di musim kemarau. Kalau anggota kelompok Tani Murni 5, Pak, ini ada 67 petani dengan luas lahan semua ada 40 hektar, Pak. Ya, saat ini tembakau ini mulai panen raya ini, Pak. Ini dimulai tepat yang awal ini, Pak. Kalau daun, Pak, di sini ukurannya dapat variasi, Pak. Ada yang untuk 1 hektar itu keluar daun basah itu 10 ton, ada yang 14 ton. Tinggal dilihat kondisinya. Kalau ini keluar ada 14 ton ini, Pak. Tahun yang dulunya itu mencapai ada 17 hektar, Pak. Itu yang tahun 2021. Terus masuk tahun 2002 karena kondisi hujan kemarau basah, jadi itu menurun, tinggal ada 4 hektar. Nah, ini saat ini dapat bantuan prediksi dari BMKG Kabupaten. Nah, itu ini kemaraunya panjang, jadi ini yang nanam meningkat menjadi 7 hektar. Kemudian daun-daun tembakau yang telah ditanam selama 3 bulan atau 90 hari telah dipetik kemudian dipisahkan dari tangkainya. Disinilah seluruh petani tembakau harus teliti untuk menyortir beberapa kualitas daun dengan kualitas yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf selaku petani tembakau. Kita mulai awal tanam sampai siap dipetik sekitar 3 bulan atau 90 hari. Tanaman sudah tua kita petik dari sawah terus dibawa ke gudang untuk diperam
Sebelumnya dipilah-pilah antara yang sudah kuning dari sawah dan yang daun yang masih hijau. Seperti inilah proses pengolahan tembakau yang sudah siap dirajang, mulai dari rowek, kemudian diluntung dan dirajang secara menggunakan mesin dari bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Dari proses pengerajangan sampai menjemur, sebenarnya budidaya tembakau ini sangat bermanfaat sekali untuk lingkungan, terutama bisa kita merajang sendiri, bisa melibatkan tenaga kerja sangat banyak yang terserap untuk pengolahan tembakau ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua sekitar bisa ikut bekerja mengolah tembakau sehingga menjadikan perekonomian dari tembakau sangat bermanfaat dan menghasilkan. Dengan mendapatkan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar berupa mesin cacah atau giling tanaman tembakau, seluruh petani pun menggunakannya dengan baik. Yang mana step by step pemanenan juga sedikit banyak mempengaruhi hasil pertanian tembakau, sehingga diharapkan dengan memiliki kualitas yang bagus, harga jual pun juga tinggi. Terlebih lagi di kawasan ini sudah terdapat 5 varietas unggulan tembakau yang harus terus dijaga kemurniannya. Dari 5 varietas, alhamdulillah dengan kementerian ini 5-5-nya sudah disetujui dan sekarang juga kita sudah punya istilahnya SK-nya ya. Jadi dari 5 varietas ini yang pertama adalah Kalituri, tidak salah itu, terus Mancung, Sedep, Lulang dan Kenongo. Jadi ini adalah 5 varietas tembakau. Istilahnya sebenarnya kita berbicara memang tembakau Selopuro, meskipun kenyataannya yang nanam juga tidak hanya di Selopuro kan itu, tapi paling enggak yang di luar nama besarnya sudah tembakau Selopuro. Sehingga dengan 5 varietas ini yang sudah kita lepas, kita punya kewajiban juga untuk istilahnya menjaga kemurniannya, sehingga di tahun ini kita selalu bekerja sama dengan Balitas untuk tetap menjaga kemurnian, persediaan benihnya dan sebagainya, agar kenapa ini untuk perbenihan tetap kita dampingi. Karena memang yaitu yang kita sampaikan bahwa ini untuk menjaga kemurnian tembakau dan kualitas tembakaunya bisa tetap terjaga.